Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gumilar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Ekonomi di LPTK Universitas Pasundan. Hari ini akan melaksanakan praktek rutin pembelajaran di SMA Negeri 1 Pagaden. Selamat pagi. Jika berdiri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sesuai dengan gambar ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, senang, ceria, berbahagia ya. Tidak kurang suatu apapun. Apalagi mudah-mudahan tadi malam kalian tidurnya nyenyak ya. Mimpinya juga indah ya. Mudah-mudahan supaya hari ini dalam menghadapi berbagai tantangan akan lebih mudah dalam menjalankan. Walaupun di luar terlihat mendung, tapi mudah-mudahan suasana hatinya tetap ceria, gitu ya. Jangan ikut mendung, nantinya wajah yang cantik tidak kelihatan cantik, yang ganteng tidak kelihatan ganteng. Oke. Kemudian bertemu lagi dengan saya di pelajaran ekonomi. Kita melakukan pembelajaran. Alangkah baiknya kita melakukan berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin? Mungkin lagi-lagi. Oh ya, silakan Pak Yusuf. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dijawab. Apapun doa, pasti namanya doa itu hal-hal yang baik ya. Ya, sesuatu hal yang baik. Terima kasih. Selanjutnya presensi. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, semua hadir semua. Kita lanjutkan. Nah, diawali kita let's sing. Ya, mari kita menyanyi lagu Halo Halo Bandung. Saya minta kesediaan untuk berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, dengan menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air di diri kalian, supaya menghargai arti dari perjuangan para pahlawan. Karena kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah, ditebus dengan keringat, air mata, dan bahkan darah juga nyawa mereka korbankan supaya kita menjadi negara yang merdeka. Kita yang sekarang tinggal menikmati dan mensyukuri arti dari kemerdekaan. Oke ya? Tetap semangat. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada gambar seorang siswa yang pipinya lumayan cabi. Ada di sini? Cabi, ini kayaknya seperti anak saya ya. Ada tanda tanya besar. Di situ tertulis apa yang kita pelajari sebelumnya. Ini bentuk persepsi mengingat kembali. Atau sudah lupa apa yang kita pelajari sebelumnya? Teman-teman sudah PTS. Nah, oke. Sekarang saya ingin yang angkat tangannya. Apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya? Cuk. Ya. Nada, ya silakan Nada. Oke, mengenai siklus akuntansi. Oke, faknya itu adalah siklus akuntansi perusahaan
Aulia, ya tulis namanya. Itu yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya adalah kita menyusun siklus akuntansi pada perusahaan jasa, di mana kita sudah melakukan kata nada ya. Terus kata Novi yang tahap pertama adalah tahap pencatatan, di mana di situ kita menyusun jurnal umum, kemudian posting ke dalam buku besar. Kemudian kata Aulia ada tahap lanjutannya berupa tahap pengikhtisaran ya, kata Aulia, di mana dalam tahap pengikhtisaran kita melakukan penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kalau dua ini sudah dilakukan, kita bisa menyusun kertas kerja. Selanjutnya kata Nanda, tahap yang ketiga adalah tahap laporan, di mana ada kita produk dari tahap laporan adalah laporan laba, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Jadi diidentifikasi catatan mengenai laporan keuangan. Itu ya yang kita pelajari kemarin. Betul tidak? Juga pembelajaran melalui proses diskusi, karena nanti kita dalam pembelajaran ini akan melakukan proses diskusi dengan menggunakan saintifik dan pada pembelajaran problem solving. Nanti saya akan mengetengahkan masalah di dalam gambar dalam PPT. Juga saya akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD yang nanti akan didampingi dengan modul bahan ajar yang memberikan petunjuk atau bisa kalian baca literasi dari modul, dari buku, dari internet supaya proses diskusinya berjalan dengan baik. Nah, di sini melalui ini diharapkan mampu, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian jurnal penutup dengan tepat setelah mengamati PowerPoint dan tata konsep dan serta video pembelajaran. Yang kedua, menganalisis tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan jurnal penutup perusahaan jasa dengan benar. Hati-hati, pengerjaan akuntansi memerlukan ketelitian supaya hasilnya tepat, benar, ya. Karena ada konsep harus seimbang antara debit dan kredit. Kalau tidak seimbang, apa yang dilakukan? Cuk, ya, Santi. Oh, yang lain. Ya, Aulia, apa yang dilakukan ketika tidak seimbang antara debit dan kredit? Akan mengalami kerugian dalam hal, juga akan tidak akuratnya, ya. Itu yang lebih tepat mungkin maksud Aulia. Nah, itu. Terus ada dengan benar. Kemudian sehingga kalau dua komponen ini dipahami, sudah dimengerti, yang ketiganya kalian bisa membuat jurnal penutup dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, kita akan melakukan pretest. Saya akan kirim link tautan untuk kalian melakukan pretest. Silahkan dibuka di Google Classroom. Ada tugas yang sudah saya kirimkan. Dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Oke. Selamat mengerjakan. Setelah mengerjakan pretest, kalian ya kelihatan bingung, kelihatan kurang bersemangat. Ya, saya akan melakukan ice breaking, ya, proses penyegaran. Mudah-mudahan bisa mengembalikan semangat dan fokus kalian. Kita lakukan banana dance. Ya, masih kan? Masih. Oke, silahkan berdiri. Semangat. Ya. Sip. Kita biasa melakukan melalui 3 tahap. Tahapan yang lambat,
teliti, ketika kalian kelas 11 sebelum masuk ke kelas 12 ada proses yang harus dilaksanakan sebelum kalian berhak masuk ke kelas 12. Apa saja yang harus kalian tempuh? Cuma. Ya, ya, apa? Ya, mengikuti ulangan akhir semester atau akhir tahun ya. Ya, ulangan akhir semester di semester 1 dan semester 2. Terima kasih Aulia. Yang lain? Ya, Novi, siapa? Novi, ya, Novi. Oh, jadi rapat kenaikan kelas yang dilakukan oleh guru dinyatakan naik ya dalam rapat kenaikan ya. Oke, terima kasih Novi. Ada lagi yang lain? Halo, ya Naila. Oh, nilainya tidak ada nilainya itu melebihi dari kriteria ketuntasan minimal. Oke, terima kasih. Yang lain? Ya, Nanda. Oh iya, absensinya selalu hadir, tidak ada? Ya, lebih dari 15 hari kalau biasa ya. Ya, oke itu. Paham kan? Kalau semua komponen ini terpenuhi, ya, kalian dari kelas 11 dinyatakan berhak naik ke kelas 12. Begitu juga dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum dilakukan tahap penutupan pada siklus akuntansi perusahaan jasa, dinyatakan belum bisa masuk ke siklus yang berikutnya. Jadi saya tanya, kalau begitu, saya minta ada nggak yang tahu apa itu pengertian dari jurnal penutup? Ya, Nanda, silakan Nanda. Jurnal penutup itu untuk merubah akun yang sementara menjadi akun yang tetap dan Ya. juga menolakkan nominal dari periode sebelumnya. Oke, tepuk tangan buat Nanda. Oke, kata Nanda adalah jurnal penutup itu suatu jurnal untuk menutup akun apa? Akun yang bersifat sementara. Ya, akun yang bersifat sementara di mana? Di sini atau di sini? Ya, di awal ya, di periode sebelumnya supaya menjadi akun tetap pada periode berikutnya. Oke, ada lagi yang lain? Tadi kata Nanda, memang betul. Jadi supaya di sini akun-akun yang terdapat pada periode sebelumnya menjadi akun sementara, menjadi akun tetap, di mana dinolkan transaksi-transaksi yang seharusnya tidak dilakukan di sini. Maksud gini, kalau pendapatan di sini ada akun-akun yang di sini yang menjadi pendapatan, yang menjadi beban pada periode berikutnya tidak dicatatkan, diikutsertakan ke dalam siklus yang selanjutnya. Artinya ditutup menjadi suatu intisari khilafah di dalam jurnal penutup, sehingga sudah siap dilakukan siklus akuntansi pada periode berikutnya. Dari pernyataan itu, jadi jurnal penutup itu dilakukannya kapan? Apakah di awal siklus, di tengah, atau di akhir? Ya, berarti di akhir periode pencatatan. Biasanya kalau bulanan tanggal 30 atau tanggal 31. Kalau kan bulan itu ada yang 30, ada yang 31. Kalau di akhir tahun berarti 31 Desember. Ya, ada. Selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran. Mohon diperhatikan. Nah, sekarang agar lebih jelas kita akan membuat jurnal penutup untuk perusahaan jasa studi kasus pada Salon Zafira pada periode Januari 2021. Nah, untuk membuat jurnal penutup, maka kita melihat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Langsung saja kita buat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan. Dalam kolom tanggal kita tulis tanggal 31. Mengapa saya tulis tanggal 31? Ya, langkah terakhir dalam membuat jurnal penutup yaitu kita menjumlahkan total saldo debit dan total saldo kredit. Nah, sekarang setelah kita jumlahkan seluruh
seluruh saldo yang ada pada kolom table dan seluruh saldo yang ada pada kolom kredit jumlahnya sama baik table maupun kredit, yaitu 28 juta. Nah teman-teman, sekarang kita sudah membuat jurnal penutup perusahaan jasa untuk periode Januari 2021 pada Salon Zafira. Semoga setelah menonton video ini Anda bisa membuat jurnal penutup perusahaan jasa dengan benar. Oke, dipahami videonya? Paham. Tadi yang ada di dalam video, akun-akun apa saja yang harus ditutup? Masih ingat? Ya, yang pertama adalah akun beban ditutup. Kemudian apa lagi? Private. Apa lagi? Pendapatan. Apa lagi? Ikhtisar laba rugi. Ada 4 ya yang harus dilakukan penutup. Walaupun tadi kalau tidak semua transaksi, tidak semua perusahaan ada private. Yang menjadi pertanyaan, kalau ternyata di dalam di dalam satu laporan akuntansi itu perusahaannya tidak ada private, apakah harus dilakukan penutupan pada private atau tidak? Tidak kan? Karena tidak ada private, jadi yang ditutup hanya 3. Oke, paham. Dan proses selanjutnya seperti yang saya utarakan, bahwa kalian akan dibentuk menjadi kelompok diskusi ya. Silahkan kalian bergabung, nanti ini kelompok 1 aja di sini ya, 1, 2 di tengah, 3 di depan, 4 di belakang, 5 di pojok. Oke? Silahkan nanti saya akan bagikan modul dari KPD. Ini yang saya bagikan kelompoknya, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Nih, nanti kerjakan di situ. Ini lembar kerjanya. Ini ada modul bahan ajar, silakan dipelajari, dipahami. Ini lembar kerja nanti tugas di sini buat di dalam karton, di dalam kertas karton ya. Nih. Oke. Nanti tugas yang ada di sini ada contoh soal, kerjakan di kertas karton untuk dipresentasikan. Apa? Ada apa? Kenapa? Hah? Ya biasanya ini. Oke, ada kendala? Oke, ya silahkan dipelajari dulu di modul bahan ajarnya. Nanti kemudian ada tugas di dalam LKPD. Nah, kemudian nanti tugasnya ini dikerjakan ke dalam kertas karton untuk dipresentasikan di depan. Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Semua orang punya tanggung jawab masing-masing supaya pengerjaannya bisa selesai tepat waktu. Ya.
akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ya udah boleh sama. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai laporan laba rugi, yaitu tentang jurnal penutup pada PT Manajemen Keuangan Indo, laporan laba rugi pada tanggal 31 Desember 2017. Di dalam transaksi ini terdapat 4 transaksi. Yang pertama, di sini pada tanggal 31 terjadinya pendapatan jasa dengan jumlah uang 15.200. Pendapatan jasa itu berada pada sisi debit. Dan yang di bawahnya devisa laba rugi ini disimpannya agak menjorok ke sebelah kanan karena di sini devisa laba rugi berada pada sisi kredit. Yang kedua, transaksi kedua yaitu beban. Yang pertama, devisa laba rugi disimpan pada sisi debit, dan untuk beban ini disimpan agak menjorok ke sebelah kanan karena beban ini berada pada sisi kredit. Devisa laba ruginya sebesar 5.400.000 dan beban gaji itu sebesar 3.900.000, beban sewa sebesar 400, beban lain-lainnya sebesar 500, beban perlengkapannya sebesar 600.000. Yang ketiga yaitu transaksi modal. Devisa laba ruginya sebesar 9.800.000, di mana hasil ini pendapatan jasa dikurang dengan devisa laba rugi beban. Jadi 15.200.000 dikurang 5.400, jadinya 9.800.000. Dan untuk transaksi keempat di sini terjadinya FIFE. FIFE itu apa ya? Modal untuk pemanggilan pribadi, pemilik untuk mengambil pemanggilan pribadi pemilik. Di sini terdapat modal sebesar 4.200.000 dan FIFE-nya juga sama 4.200.000 disimpan di sebelah sisi kredit. Dan setelah dipindahkan semuanya pada jurnal penutup, kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Jadi di sini sisi kredit dan debit harus sama jumlahnya. Apabila tidak terjadi kesamaan jumlahnya, berarti teman-teman sekalian salah dalam menjumlahkan nilai uangnya. Jadi di sini ketika pendapatan jasa, beban modal dan FIFE dijumlahkan, hasilnya menjadi sebesar 3.034.600. Berikut sama dengan sisi kredit. Ketika pendapatan jasa, beban dan modalnya dijumlahkan sama jumlahnya dengan sebelah debit 34.600. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila kami mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ingin tanya, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 2 mengenai pekerjaannya? Apakah ada yang ditanyakan kenapa ternyata sisi FIFO itu di sisi kredit bukannya di debit? Ada nggak kira-kira? Atau sama semuanya? Sama Pak. Udah sama. Wah, luar biasa. Kira nominalnya sama atau beda? Sama. Tapi mungkin kelompok 2 menginginkan supaya lebih terperinci, betul Arya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung total beban saja, gitu ya, supaya mudah dipahami. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan.
mempresentasikan hasil pekerjaannya menutup menyusun laporan jurnal penutup. Silakan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi yang lain nanti dikumpulkan, saya akan berikan tampilan di depan. Apa yang menjadi koreksi dari yang kita ikuti? Bisa dilihat, silakan koreksi tampilan dua laporan keuangan ini. Yang dari kelompok 2 dan dari kelompok 4. Ada perbedaan atau sama? Sama. Coba diteliti lagi. Jurnal penutup harus dibaca. Oh, ternyata Kakak Santi di pekerjaan kelompok 2 ininya bukan laporan rugi tapi jurnal penutup ya kelompok 2. Ya. Betul tidak? Betul tidak? Yang lain sama di atasnya jurnal rugi atau penutup? Penutup. Karena yang kita lakukan adalah sesuai perintah di buku adalah menyusun jurnal penutup. Hati-hati ya, hati-hati. Saya ingatkan bahwa pembelajaran akuntansi itu harus teliti. Karena ini kalau ketelitian itu sangat diperlukan. Ya, gimana? Ya, untuk menuntut satu siklus akuntansi, ya. Saya paham apa yang dimaksud Elsa, tapi udah ada di otak, tapi sulit. Ya, memang sulit kalau tidak dibiasakan. Oke? Contohnya gini, contoh nyata aja dalam kehidupan kalian. Kalau kalian menemukan masalah belum diselesaikan, tidur kalian tidak atau tidak? Tidak. Ya, jadi masalah itu harus diselesaikan. Ya, sebelum dari siklus sebelumnya ke siklus selanjutnya harus ditutup supaya pada siklus yang akan datang semua akun sudah dinolkan, tidak ada lagi akun sementara, semua sudah. Jadi apa yang dilakukan? Ya, isi saluran baginya di sisi mana ada di sini? Ya, kalau tadi kan kalau laba itu isi saluran labanya di sisi debit, kalau tadi kredit apabila perusahaan tersebut mengalami laba. Tapi kalau sebaliknya ternyata perusahaan itu mengalami kerugian, apakah ini sama atau berbeda? Beda, posisinya dibalik seperti tadi dalam video pembelajaran, di mana pencatatnya modal di sisi debit, ini saluran laba di sisi kredit. Paham ya? Oke, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran ini. Satu lagi, akun yang ditutup dalam jurnal penutup adalah akun berikut. Apakah ini harus ada atau tidak? Kenapa tidak harus ada? Kenapa? Ya, ya. Ya, pemanggilan untuk kepentingan pribadi. Oh, kata Aulia, kalau di dalam laporan keuangan sebelumnya itu ternyata tidak ada figur, jadi ini tidak perlu dilakukan, gitu ya? Ya, tapi kalau ada ya harus ditutup dengan akun modal. Ya. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kali ini. Akan melaksanakan post test. Silakan, saya akan coba kirim linknya. Pembelajaran yang akan dilakukan dalam pertemuan selanjutnya adalah diposting ke dalam buku besar setelah penutupan. Jadi silakan tugas di rumah kalian mempelajari, karena sudah kita pernah melakukan dalam penutupan dari jurnal umum ke buku besar, postingnya tidak jauh berbeda dengan ini. Tinggal dilanjutkan di buku besar yang pernah disusun sebelumnya. Perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan pembelajaran ekonomi kali ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Karena dengan mempelajari laporan keuangan, mudah-mudahan siapa tahu di kemudian hari kalian adalah pengusaha-pengusaha perusahaan di bidang jasa yang sukses. Ya, supaya tahu oh ini cara pencatatannya. Ya, itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk menutup rangkaian pembelajaran ini, saya minta satu orang memimpin doa. Silakan dari situ. Sebelum mengakhiri pembelajaran, KKB-nya berdoa dalam hati, mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.